Ya pemirsa, Polri segera limpahkan barang bukti kasus korupsi mantan Jampitsus Febri Adriansyah ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan barang bukti akan dilakukan usai kepolisian melimpahkan perkara yang menjerat Febri Adriansyah tersebut ke Kejaksaan Agung. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri akan melimpahkan barang bukti terkait kasus dugaan korupsi, 3 kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat ex-Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Febri Adriansyah dalam waktu dekat. Kabak Ops Kortas Tipikor Polri Kombes Ahmad Yusuf Afandi mengatakan pihaknya akan segera melimpahkan barang bukti kasus korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah serta pihak swasta Don Rito ke pihak Kejaksaan Agung. Pelimpahan barang bukti dilakukan setelah kepolisian melimpahkan berkas kasus Febri dan Don Rito kepada Kejagung. Pelimpahan barang bukti itu akan dilakukan secara bertahap untuk nantinya bisa ditindaklanjuti. Sebelumnya, Febri Adriansyah ditetapkan menjadi tersangka dalam perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan itu diumumkan bersamaan dengan pelimpahan penanganan 3 perkara dari Polri kepada Kejaksaan Agung. Ketiga kasus tersebut yakni dugaan korupsi batubara, Asabri, dan Krakatau Steel. Selain Febri, ada juga tersangka lain yang ditetapkan yakni Don Rito. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa 15 saksi, 2 orang ahli, serta melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi. Tim Liputan Anyus melaporkan. Sementara itu, masyarakat anti korupsi atau MAKI menilai pelimpahan kasus korupsi mantan Jampitsus Febri Adriansyah dari polisi ke Kejagung langgar aturan. Selain penyidikan belum selesai, kasus Febri juga masih dalam tahap penyidikan dan berkas perkara belum lengkap atau P21. Setelah mengundurkan diri sebagai Jampitsus, polisi langsung menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Polisi pun segera melimpahkan penanganan perkara ke Kejaksaan Agung. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI Boyamin Saiman menilai pelimpahan perkara Febri ke Kejaksaan Agung melanggar banyak aturan. Pasalnya, pelimpahan perkara kepada Kejaksaan hanya bisa dilakukan saat penyidikan telah selesai dan berkas perkara telah lengkap atau P21. Berdasarkan Undang-Undang KPK, yang berhak melimpahkan dan mengambil alih itu hanya KPK. Kalau dari penyidik kepada kejaksaan itu hanya pelimpahan berkas perkara atau penyerahan berkas perkara untuk dinilai lengkap atau masih kurang sehingga diberi petunjuk gitu. Nah, kalau lengkap dinyatakan lengkap maka diserahkan tersangka dan barang buktinya. Dan kalau tidak lengkap dilengkapi lagi gitu di petunjuknya gitu. Nah, ini polisi belum melakukan apa-apa, baru menggeledah, belum melakukan pemeriksaan saksi, belum menggeledah yang lebih jauh lagi kalau memang ada, dan kemudian belum menghitung kerugian negara. Tiba-tiba disuruh melakukan pelimpahan kepada kejaksaan. Ini betul-betul prematur, ini betul-betul dibunuh sebelum lahir bahkan gitu. Jadi ini yang menurut saya salah kaprah, melanggar KUHAP. Sementara itu, menurut Kortas Tipikor Polri, pelimpahan kasus Febri ke Kejagung dilakukan demi membangun sinergi kelembagaan antar penegak hukum. Yang pertama, kita telah sepakat dengan Kejaksaan Agung bahwa penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas yang tadi telah disampaikan oleh PLT Jampitsus. Febri Adriansyah ditetapkan polisi sebagai tersangka korupsi untuk 3 kasus sekaligus, yakni korupsi pasokan batubara PLN, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Sebelumnya, polisi telah menggeledah 13 lokasi, salah satunya rumah Febri di Sentul, Jawa Barat. Polisi mengamankan 476 miliar rupiah dan 74 kg batang emas. Walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun hingga kini ex-Jampitsus itu belum ditahan, bahkan belum diketahui di mana rimbanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, mantan Jampitsus Febri Adriansyah yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan TPPU hanya tertera sebesar 18,26 miliar rupiah. Jumlah uang tunai yang disita 30 kali lipat dari harta yang dilaporkan.
Setelah ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, laporan harta kekayaannya sebagai penyelenggara negara turut disorot. Febri Adriansyah melaporkan harta kekayaannya per 31 Desember 2025 terdiri dari tanah dan bangunan merupakan aset yang terbesar. Alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, kas dan setara kas serta harta lainnya. Namun tercantum Febri tidak punya utang sehingga total harta yang dilaporkannya hanya 18,26 miliar rupiah. Dari jumlah LHKPN ini terdapat kesenjangan dengan temuan barang bukti fantastis, uang tunai dan emas batangan yang disita Kortas Tipikor Polri sejumlah 543,2 miliar rupiah dan 74 kilogram emas batangan. Dengan uang tunai yang disita saja jumlahnya 30 kali lipat dari harta yang dilaporkan, belum termasuk emas batangan. Meski Febri menyebut barang bukti yang disita ada pemiliknya. Sementara dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung sebelum mengundurkan diri, Febri mengakui rumah di Sentul yang digeledah merupakan rumah pribadinya. Namun ternyata rumah ini tidak terdaftar dalam LHKPN. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal. Pada pelaporan berkala terdapat kenaikan kekayaan setelah menjabat sebagai Jampitsus dari tahun 2022 sebesar 6,3 miliar rupiah menjadi 18,26 miliar rupiah di 2023. Namun tahun 2024 dan 2025 hartanya tidak terdapat perubahan, tetap 18,26 miliar rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, sudah beberapa hari mantan Jampitsus Febri Adriansyah belum menampakkan diri sejak ditetapkannya sebagai tersangka dugaan TPPU. Pihak media telah beberapa hari menunggu di rumah Febri di kawasan Radio Dalam, Jakarta Selatan. Namun bagaimanakah situasi di rumah Febri Adriansyah hari ini? Kita sapa rekan kami Berliana Mileni bersama juru kamera Laksana Tiara. Berli, bagaimanakah aktivitas terkini di rumah Febri Adriansyah? Silakan Berli. Selamat siang Indra dan juga pemirsa, dapat saya sampaikan untuk situasi dan kondisi di area ataupun di rumah kediaman Febri Adriansyah ex-Jampitsus ini terpantau masih sepi, tidak menunjukkan adanya aktivitas ataupun kegiatan yang signifikan. Sejak pagi juga memang kami memantau memang tidak ada kegiatan baik di dalam rumah ataupun kediaman yang memang terpantau bisa dilihat dari luar begitu ya, tidak ada kegiatan ataupun lalu lalang orang yang ada di dalam kediaman dari ex-Jampitsus ini, dan juga tidak ada kendaraan ataupun adanya upaya penggeledahan ataupun upaya penahanan dari Kejaksaan Agung. Berdasarkan informasi Indra dan juga pemirsa, memang Febri Adriansyah atau ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus ini sebelumnya juga sebelum ditetapkan menjadi tersangka kasus tindak pidana pencucian uang dan juga kasus korupsi, ini sempat menggelar konferensi pers di Jampitsus Kejaksaan Agung, yang mana memang ada pun beberapa poin disampaikan. Ini salah satunya adalah dari Febri Adriansyah ini tidak secara gamblang begitu ya mengakui rumah yang disentul ataupun hasil dari penyidikan atau penggeledahan seperti 74 kg emas ataupun uang ratusan miliar dengan nominal yang cukup besar ini tidak secara gamblang mengakui bahwa itu adalah milik dirinya. Lalu di hari setelahnya ex-Jampitsus Febri Adriansyah ini
mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, dan tidak lama setelahnya juga langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipikor Polri. Kalau kilas balik Indra dan juga pemirsa, memang di tanggal 8 Juli di kediaman Febri Adriansyah ini juga dilakukan penjagaan begitu ya dari TNI, aparat TNI yang cukup lumayan banyak begitu ya melakukan penanganan. Tapi kalau dibandingkan dengan hari ini, bisa Anda saksikan juga tidak ada penanganan khusus ataupun adanya tanda-tanda akan dilakukan penggeledahan ataupun upaya-upaya lain, upaya-upaya penegakan hukum lainnya dari Kejaksaan Agung. Kemudian selain itu juga untuk hingga saat ini dari Febri Adriansyah juga tidak diketahui di mana keberadaannya, atau bisa dikatakan ini memang menghilang setelah ditetapkan menjadi tersangka. Dan dari Kortas Tipikor Polri juga bersama dengan Ditreskrim Polda Metro Jaya yang sebelumnya melakukan joint investigation, ini akhirnya juga melimpahkan seluruh perkara ke Kejaksaan Agung. Hingga saat ini Febri Adriansyah ini dicekal untuk berpergian ke luar negeri selama 20 hari, dan saat ini juga kami masih menunggu di mana keberadaan dari tersangka Febri Adriansyah. Sementara kembali ke Anda, Indra. Baik, terima kasih rekan Berli. Mileni bersama juru kamera Laksana Tiara melaporkan langsung dari rumah Kejagung. Maksud kami, Jampitsus. Selamat bertugas kembali, Berli. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Tim gabungan melakukan olah tempat kejadian perkara khusus ledakan di Tasikmalaya, Jawa Barat. Polisi juga telah mengamankan 3 orang dan menggeledah rumah salah satu terduga pelaku yang merupakan mantan narapidana terorisme. Sejumlah petugas gabungan dari Densus 88 Anti Teror Polri bersama tim Gegana Satbrimob Polda Jawa Barat serta personil Polres Tasikmalaya Kota melakukan olah tempat kejadian perkara kedua Minggu sore. Selama olah TKP, akses menuju titik utama Jalan Dadaha ditutup sementara. Petugas juga telah menggeledah rumah terduga pelaku berinisial AAS yang merupakan mantan narapidana terorisme di Kampung Gunung Koneng, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya, Minggu siang. Dari penggeledahan, petugas menyita sejumlah komponen racikan perakit bahan peledak. Sebelumnya kejadian ini bermula pada Sabtu malam sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat saat terjadi adu mulut antara pedagang jagung dan pedagang tahu gejrot yang diduga dalam pengaruh minuman keras. Situasi kian memanas saat datang tersangka AAS yang merupakan penjual es teh sekaligus ex-narapidana terorisme sehingga memicu terjadinya suara ledakan dari arah belakang. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan sampai dengan sekarang, dan nanti mungkin hasilnya akan kami sampaikan. Ada berapa orang yang diamankan? Untuk sementara terakhir tadi pagi kita mengamankan 3 orang untuk kita minta keterangan. Kapolres memastikan tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam insiden ini. Petugas juga telah mengamankan material racikan seperti pupuk KCL, belerang, bubuk aluminium, baterai, kabel, hingga remote pengontrol alarm. Polisi terus memperketat pengamanan di kawasan Dadaha dan mengimbau warga untuk tetap tenang serta menjaga kondusivitas lingkungan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ledakan keras terjadi di sebuah toko material di Kampung Babakan Pamengpek, Desa Wanasari, Wanayasa, Purwakarta, Jawa Barat pada Minggu pagi. Dalam insiden tersebut, seorang pekerja material tewas setelah terpental sejauh 3 meter. Warga Kampung Babakan Pamengpek, Desa Wanasari, Kecamatan Wanayasa, Purwakarta digegerkan dengan ledakan di toko material. Warga berdatangan untuk melihat kondisi bangunan yang bagian atapnya hancur. Warga juga dikejutkan dengan tewasnya Joni, 35 tahun, yang diduga tengah bekerja di toko material. Korban tewas usai terpental sejauh 3 meter akibat ledakan. Selain mengakibatkan 1 orang tewas dan toko material hancur, ledakan ini juga mengakibatkan 3 rumah di sekitar rusak. Menurut warga, ledakan ini terjadi sekitar pukul 8 pagi.
Saat itu korban sedang bekerja dan tiba-tiba terjadi ledakan. Katanya Pak Joni itu lagi kerja, lagi ngegurina besi. Tiba-tiba ada yang meledak dari lubang itu. Ya, Pak Joninya langsung mental ke sini sekitar 3 meter. Terlempar? Ya, terlempar dari sana ke sini tuh 3 meter. Untuk sementara TKP masih dipasangi garis polisi. Warga dan pihak Polres Purwakarta juga masih menunggu tim Gegana Polda Jabar untuk memastikan asal dan penyebab ledakan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainus melaporkan. Penyebab ledakan yang menghancurkan sebuah toko bangunan dan menewaskan 1 pekerja di Purwakarta, Jawa Barat masih dalam penyelidikan. Polisi masih menunggu hasil olah tempat kejadian perkara. Beginilah suasana duka menyelimuti lokasi ledakan toko bangunan di Jalan Raya Purwakarta. Biasa, Desa Warnai Sari, Purwakarta. Warga korban yang datang ke lokasi berharap dapat segera membawa jenazah korban. Namun belum bisa terpenuhi karena polisi masih menyelidiki lokasi kejadian. Petugas pun melarang siapapun memasuki lokasi demi menjaga keutuhan tempat kejadian perkara. Hingga kini penyebab pasti ledakan yang menyebabkan 1 orang meninggal dunia masih menjadi misteri. Polres Purwakarta masih melakukan olah tempat kejadian perkara. Sebab-sebab ledakan kita masih berkoordinasi dengan dari peristiwa ini memang ada salah satu korban pegawai yang meninggal dunia dan Ya pemirsa, entah siapa orang yang tega mengganggu suasana hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SDN 15 Rengseng Sawah, Jakarta Selatan. Suasana sekolah yang dipenuhi siswa dan seharusnya aman justru diganggu ancaman bom. Suasana mencekam saat tim Gegana Polda Metro Jaya dan Densus 88 menyisir lingkungan sekolah SDN 15 Rengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sementara ratusan siswa dievakuasi demi alasan keamanan. Ancaman diterima sekitar pukul 7:30 saat siswa mengikuti MPLS. Hasil pemeriksaan sementara tidak ditemukan benda mencurigakan, namun proses sterilisasi tetap dilakukan untuk memastikan situasi benar-benar aman. Ya pemirsa, hari pertama masuk sekolah, sejumlah orang tua siswa di Pagedangan, Tangerang, Banten rela datang lebih pagi untuk berebut bangku. Mereka ingin agar anaknya bisa duduk di barisan paling depan. Sejumlah orang tua siswa di Sekolah Dasar Negeri Bojong Nangka, Kabupaten Tangerang, Banten sengaja datang lebih pagi. Bahkan mereka datang sebelum gerbang sekolah dibuka. Begitu pintu kelas dibuka, mereka langsung berebut bangku. Mereka ingin anaknya bisa duduk di barisan terdepan. Apalagi hari ini adalah hari istimewa bagi siswa kelas 1 SD karena merupakan hari pertama bersekolah di jenjang sekolah dasar setelah menamatkan taman kanak-kanak. Siswa baru? Iya, siswa baru ini. Anak saya kelas 1, kakaknya SMP. Oh gitu, terus Bu, ini dari jam berapa nih kesini Bu? Oh, tadi jam 6. Oh pagi amat Bu? Iya, soalnya takut nggak kebagian bangku. Oh gitu, jadi takut anaknya punya bangku. Iya. Terus sekarang dapat? Alhamdulillah dapat. Di bagian mana? Paling depan? Enggak, barisan kedua. Oh gitu. Ya. Tak hanya berebut bangku, sejumlah orang tua siswa juga setia dan antusias menunggu anaknya di luar ruangan hingga pelajaran selesai. Dari Tangerang, Banten, Ai Marani, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, memasuki tahun ajaran baru 2025-2027, SDN 01 Menteng, Jakarta Pusat mengadakan program masa pengenalan lingkungan sekolah selama 5 hari untuk peserta didik baru. Berikut laporan Kea Dela Rosa bersama juru kamera Seto Pratomo.
Ya pemirsa, beginilah kondisi hari pertama masuk sekolah, yakni hari pertama tahun ajaran baru 2026-2027 di SD 01 Menteng, Jakarta. Tepat di belakang saya, banyak sekali murid yang baru masuk, terutama murid kelas 1 sampai juga kelas 6 yang hari ini mengikuti upacara hari Senin, lalu dilanjutkan dengan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi kelas 1 atau bagi murid baru selama 5 hari dari hari Senin hingga hari Jumat. Dan pada saat ini adalah pengenalan guru-guru dan juga ruangan sekolah yang nantinya akan dipandu oleh guru di SDN 01 Menteng. Tidak hanya murid yang ada di SD 01 Menteng, para murid juga diantar oleh orang tua yang hari ini sejak pukul 6 pagi tadi bersamai para murid baru ataupun anak-anak kelas 1 yang memang pada hari ini sampai hari Jumat nanti mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Memang untuk masa pengenalan lingkungan sekolah ini dari pihak SD 01 Menteng akan melaksanakannya hingga hari Jumat, dan untuk proses belajar mengajar belum efektif pada MPLS atau masa pengenalan sekolah karena hanya pukul 7 pagi hingga pukul 9 saja anak-anak kelas 1 mengikuti kegiatan di sekolah SDN 01 Menteng, Jakarta Pusat. Yang memang nantinya setelah ada ataupun selesai MPLS, maka anak-anak kelas 1 ini baru mengikuti proses belajar mengajar efektif pada hari Senin depan. Dari Jakarta, Kea Dela Rosa, Seto Pramono, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, seorang remaja putri 15 tahun di Kabupaten Sampang, Jawa Timur diruda paksa oleh 27 pria. 12 pelaku telah ditangkap, satu diantaranya ditangkap di dalam bus antar kota. Salah satu pelaku pemerkosaan terhadap remaja putri 15 tahun ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Sampang di dalam bus antar kota di wilayah Bangkalan saat hendak kabur keluar kota. Kejadian bermula pada bulan Februari lalu saat korban tengah sendirian di sebuah taman di kawasan Sampang untuk menunggu kedatangan temannya. Sekelompok pelaku tiba-tiba menghampiri korban dengan membujuk rayu korban. Korban juga sempat dicekoki minuman keras hingga diperkosa di 3 lokasi berbeda. Jumlah pelaku perkosaan 27 orang. 12 pelaku telah ditangkap sementara 15 orang lainnya masih dalam pengejaran petugas. Juli kita dapatkan, kita tangkap lagi 5 orang. Salah satunya perjalanan menuju Surabaya ditangkap di Bangkalan. Jadi yang sudah kita tangkap 12 orang. Selanjutnya mereka melakukan pencabulan ini sebanyak 6 kali. Nah, 6 kali di sini di bulan Februari sebanyak 3 kali, bulan Mei 2 kali, bulan Juni 1 kali. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Sampang, Jawa Timur, Fathur Rahman, iNews melaporkan. Seorang pria jadi bulan-bulanan masa diduga hendak menculik seorang bocah 3 tahun untuk dijadikan pengamen di Bogor, Jawa Barat. Polisi yang datang ke lokasi segera mengamankan pelaku. Seorang pria diduga pelaku penculikan ini langsung diringkus dan dihajar warga di Tenjo, Bogor saat kepergok membawa kabur bocah berusia 3 tahun tanpa seizin keluarganya. Polisi yang tiba di lokasi segera mengamankan pelaku. Diduga motif pelaku menculik korban untuk dijadikan pengamen jalanan. Polisi menyerahkan pelaku berikut barang bukti ke Satreskrim PPA Polres Bogor. Kami dari Polsek Tenjo mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada diduga pelaku yang hendak atau percobaan menculik anak usia 3 tahun. Nah, kemudian setelah kami cek TKP, kemudian benar sudah diamankan oleh warga seorang laki-laki usia kurang lebih 45 tahun. Petugas mengimbau kepada masyarakat tetap waspada dan meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak saat bermain. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan.
Informasi lainnya pemirsa, 2 oknum anggota Polres Wakatobi, Sulawesi Tenggara ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap 3 remaja di bawah umur. Para korban diduga disekap berjam-jam di sebuah rumah kos dan dianiaya. Penyidik Satreskrim Polres Wakatobi menetapkan 3 terlapor sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap 3 remaja yang masih duduk di bangku SMA di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. 2 tersangka merupakan oknum anggota Polres Wakatobi yaitu Bribtu Ahmad Basari dan Bribda Fahrul, sedangkan 1 tersangka lain merupakan warga sipil. Seorang warga sipil ikut jadi tersangka karena menjemput paksa salah satu korban untuk disekap di sebuah rumah kos dan dianiaya. Menurut keterangan para korban dan keluarga, penganiayaan dipicu permasalahan setoran hasil penjualan rokok tanpa cukai yang tidak sesuai dengan keinginan pelaku. Dari berdasarkan alat bukti serta saksi-saksi dan keterangan saksi-saksi yang lain dan visumnya, yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Baik itu anggota Polri sendiri maupun dari masyarakatnya. Kalau motifnya penganiayaannya itu diduga mereka ada suatu kerjasama untuk menjual rokok non cukai. Meski para pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka, ketiga korban masih menjalani pemulihan di rumah masing-masing. Dari Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jagat maya digemparkan video kilatan cahaya yang diduga merupakan meteor. Benda diduga meteor tersebut berukuran kecil sehingga dianggap tidak berbahaya. Jagat maya digemparkan video kilatan cahaya yang diduga merupakan meteor. Kilatan cahaya ini terekam kamera warga Jakarta Timur, Bekasi, Cirebon, Tasikmalaya, hingga Yogyakarta pada 11 Juli lalu. Di Cirebon dan Kuningan, warga melaporkan mendengar suara dentuman beberapa kali sesaat setelah meteor melintas. Menurut pihak Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, meteor tersebut pertama kali terdeteksi melintas di atas Laut Jawa sebelum terlihat dari wilayah Bekasi sekitar pukul 10 malam. Meteor ini berukuran kecil sehingga tidak berbahaya dan sudah sering terjadi di Indonesia. 27 orang tewas usai kebakaran melanda sebuah bar di Bangkok, Thailand. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetap di Sinus.